Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fresia Ayu Lestari dengan NIM 44210059. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi, tepatnya Prodi Public Relation. Saya berasal dari Universitas Bina Sarana Informatika Cengkareng. Di sini saya mempresentasikan mengenai dampak yang ada di Palestina untuk memenuhi tugas pendidikan agama Islam dengan dosen pembimbing Ibu Desi. Di sini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya saya bisa berdiri di sini untuk mempresentasikan tugas pendidikan agama Islam. Saya akan mempresentasikan artikel mengenai dampak genosida di Palestina terhadap perekonomian di dunia. Konflik berkepanjangan di Palestina, kita sudah mulai mendengar dari beberapa hari, minggu, bulan, bahkan tahun kebelakangan ini yang tidak ada berhentinya. Konflik Palestina merupakan konflik berkepanjangan, di mana banyak organisasi internasional dan pengamat yang menggambarkan sebagai bentuk genosida terhadap rakyat sipil. Tidak hanya membawa dampak besar terhadap kemanusiaan, krisis ini juga mulai mengguncang perekonomian dunia secara luas. Dengan adanya konflik ini, mungkin kita sebagai orang awam mikirnya konflik di Palestina, apa hubungannya ya sama harga minyak dan ekonomi global? Tapi kenyataannya dunia sekarang tuh saling menyambung, di mana satu titik konflik bisa bikin efek domino ke banyak sektor, mulai dari energi sampai perdagangan, bahkan sampai belanja harian kita juga mengalami dampak yang cukup kita rasakan saat ini. Dari lonjakan harga minyak, gangguan pada rantai pasokan global, hingga perubahan perilaku konsumen, konflik ini telah menunjukkan bagaimana satu tragedi kemanusiaan bisa menjalar ke berbagai aspek ekonomi internasional. Contohnya sendiri Timur Tengah, yang dimana merupakan kawasan vital dalam pasokan energi dunia. Salah satunya di mana ketika konflik meningkat, pasti global langsung merespon dengan cepat karena kekhawatiran mereka terhadap gangguan distribusi minyak. Akibatnya, harga minyak mentah di dunia mengalami kenaikan yang begitu tajam. Adapun dampak yang dapat kita rasakan langsung dari kenaikan harga BBM di berbagai banyak negara, salah satunya di negara berkembang. Contoh negara berkembang yang saat ini telah merasakan dampak kenaikan BBM yaitu Indonesia sendiri. Indonesia telah mengalami kenaikan harga BBM yang cukup signifikan beberapa bulan ini. Selain energi, jalur perdagangan juga ikut terganggu. Laut Merah dan terusan Suez, jalur penting yang menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa, berada dekat dengan wilayah konflik. Banyak kapal kargo yang harus memutar rute untuk menghindari resiko keamanan. Dari adanya perubahan tersebut, kondisi ini mampu menyebabkan waktu pengiriman yang menjadi lebih lama. Ongkos logistik menjadi lebih mahal, dan pada akhirnya apa? Pada akhirnya membuat harga barang impor ikut naik. Hal ini sangat dirasakan oleh pelaku bisnis di sektor manufaktur dan juga retail. Mereka banyak yang melakukan impor barang dari luar negeri ke tempat mereka, sehingga mengalami kenaikan pada barang itu sendiri. Di beberapa negara seperti negara Mesir,
Yordania, dan Lebanon yang berada di sekitar Palestina pun terkena dampaknya. Aksi protes besar terus terjadi di berbagai kota. Pemerintah setempat terpaksa mengeluarkan dana yang lebih besar untuk meredam gelonjak sosial maupun membantu pengungsi untuk selalu mendapatkan perhatian terhadap dunia. Selain itu, para investor asing juga mulai menarik diri untuk menahan keputusan ekspansi karena situasi ini dianggap terlalu tidak stabil. Ini memperlambat pertumbuhan ekonomi global dan akhirnya memperburuk ketimpangan sosial. Dengan adanya solidaritas global terhadap Palestina, akhirnya muncul dalam bentuk boikot terhadap merek-merek yang dianggap mendukung Israel. Di media sosial, banyak brand besar yang terkena boikot karena dianggap mendukung Israel, mulai dari makanan cepat saji, minuman, sampai pakaian. Hasilnya, banyak brand yang penjualannya mengalami penurunan drastis di negara-negara mayoritas Muslim. Bahkan saham mereka pun juga sempat ikut anjlok. Ini menunjukkan kekuatan konsumen global yang sangat berpengaruh bagi investor-investor dan brand-brand besar yang terkena tagar-tagar boikot yang telah mendunia di media sosial dan juga telah mengubah pola berbelanja jutaan konsumen. Tersebut, reputasi perusahaan menjadi sorotan yang dapat mempengaruhi harga saham perusahaan itu sendiri. Organisasi internasional seperti PBB dan negara-negara barat menguncurkan dana bantuan untuk membantu Palestina. Namun, dengan banyaknya krisis lain di berbagai belahan dunia, sumber dana semakin tidak terbagi. Negara-negara donor menghadapi tekanan fiskal dan politik dari dalam negeri. Sementara itu, kebutuhan kemanusiaan terus meningkat. Gencatan senjata terus dilakukan oleh Israel. Mulai dari bantuan makanan, air bersih, hingga layanan kesehatan untuk jutaan warga di Gaza. Di saat yang sama, ada juga krisis lain di dunia kayak di Ukraina, Sudan, dan lain-lain juga membantu mengulurkan dana bantuan ke berbagai pihak relawan. Dari peristiwa berkepanjangan di Palestina ini membuat investor global sensitif terhadap konflik. Ketika situasi di Timur Tengah makin memanas, para penanam saham langsung bereaktif dan mengalami nilai tukar, harga emas, dan saham-saham tertentu mengalami naik turun yang cukup drastis. Jadi, bukan cuma politikus saja yang pusing, pasar pun ikut kepanikannya. Adapun kesimpulan dari peristiwa genosida di Palestina tidak hanya meninggalkan luka kemanusiaan, tetapi juga menciptakan ketidakstabilan ekonomi yang berlapis. Dunia global yang saling terhubung merasakan efek dominonya dari satu titik konflik yang belum kunjung reda. Oleh karena itu, perdamaian bukan hanya solusi kemanusiaan, tetapi juga kebutuhan ekonomi global. Dunia harus sadar, ketidakadilan di satu tempat bisa berdampak ke seluruh penjuru dunia. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan kata maupun ucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.